kembali lagi di Minggu Gembira Kakak Ikam. Bersama kami, saya Kak Jessica Dan Kak Renya, kakak-kakak sekami dari Paroki Katedral Medan. Nah Kak, sebelum kita memulai acara Minggu Gembira kita hari ini, Kak Renya mau tanya dulu nih sama Kak Jessica. Kenapa itu? Sejauh mana persiapan kakak untuk mengikuti kegiatan hari ini nih Kak? Oke. Kalau ditanya persiapan, tentu persiapannya sangat baik ya untuk menyapa adik-adik kita yang ada di rumah. Kita itu udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya Kak. Iya, benar sekali. Bahkan tadi kita baru nyampe di ruangan ini nih, kita langsung bahas, ini tadi gimana ya Kak? Iya, untuk ya, Kak? bagian ini gimana ya Kak? Kita udah langsung mempersiapkan semua dengan baik. Ya benar. Nah, berarti persiapan kita sejauh ini sudah sangat matang ya Kak? Benar, Kak. Nah, memang seperti itulah seharusnya kita dalam melakukan sesuatu hal, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan matang. Betul. Agar acara yang akan kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar ya Kak. Benar Benar. sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan Minggu Gembira kita hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu nih Kak? Mau nyanyi lagu apa nih Kak? Nah, kita bernyanyi Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai acara Minggu Gembira kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersyukur atas berkat melimpah yang diberikan Tuhan kepada kita. Selain kita bersyukur, kita juga harus menaruh harapan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan iman kita yang teguh dan dengan pengharapan kita dapat bertemu dengan Yesus dan dapat berjumpa dengannya. Sebelum kita melanjutkan Minggu Gembira kita hari ini, marilah kita menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji nama-Mu yang mulia dan yang kudus. Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami ingin menjawab-Mu dengan iman dan harapan kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami membuka hati bagi kedatangan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan
kegiatan kita hari ini untuk membaca kitab suci. Kakak di sini menghimbau adik-adik untuk mempersiapkan kitab suci adik-adik. Bacaan kita hari ini diambil dari mana, Kak? Dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, adik-adik harus buka dulu Alkitabnya nih. Kita ulang, Kak, dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab suci, bagaimana kalau kita nyanyi dulu nih, Kak? Boleh, mau nyanyi apa nih, Kak? Nah, kita nyanyi dari dengan judul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Baik adik-adik, kita akan membaca kitab suci kita tadi dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, nih Kak, pada pendalaman materi kita pada hari ini, kita mau sharing nih Kak. Pasti mungkin Kakak juga pernah
ada di posisi itu, atau adik-adik juga nih saat ini nih lagi di posisi ini. Jadi kan dulu pasti pernah lah kakak tuh ikut pramuka kan kak di sekolahan misalnya Iya, kayak pernah gitu. nih, Kak. Nah, pada kakak seusia adik-adik sekalian, kakak itu pernah mengikuti kegiatan yang namanya pramuka. Nah, salah satu hal yang masih kayaknya ingat sampai sekarang itu adalah kak, ada tuh semboyan atau kayak apalah itu namanya pramuka itu. Jadi kayak kita tuh harus bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah gitu. Jadi maksud di situ tuh kalau misalnya kita kalau pramuka kan kegiatannya tuh pasti ke alam misalnya gitu kan, maksudnya dekat dengan dunia luar lah. Benar. Gitu ya kan kak. Nah, kalau kita tidak bersiap-siap dan tidak berjaga-jagalah, semua kegiatan yang udah kita rencanain, yang udah kita mau kita laksanakan tuh pasti bakal gagal gitu atau gak lancar lah gitu kan kak. Nah, contohnya aja kalau misalnya kita mau camping nih, kita camping tapi misalnya kita nggak bawa paca atau kita nggak bawa atau tendanya lagi pun, kalau kita Ketinggalan camping gitu ya, tapi Kak? tendanya nggak dibawa itu mau Terus kita gimana mau gitu tidur di kan. mana gitu Iya, ya? benar kali kak. Atau kita nggak bawa pacanya, cuma Iya, bawa iya. tendanya doang, ya sama aja tendanya nggak bisa berdiri Berdiri, kalau nggak ada benar. pacanya gitu kan. Nah, selain itu juga kalau berkemah ini kan pasti kegiatannya malam hari gitu Benar. kak. Nah, yang paling penting itu juga adalah biasanya lilin, Lampu. senter atau lentera ya, Iya. lampu gitu kan kak. Lentera lah. Nah, lentera ini kan digunakan untuk menerangi kita pada saat kita berkegiatan di malam hari. Benar. Nah, gitu kan. Nah, si lentera ini pun kita nggak cuman harus bawa lenteranya aja. Lentera tuh kan biasanya juga pakai minyak kan kak. Terus ada bahan bakarnya. Iya, kayak lampu semprong itu lah, Iya. lampu semprong lah bahasanya. Iya. Kalau adik-adik nggak tahu lentera itu apa gitu Iya. kan. Lampu semprong yang harus ada minyaknya. Iya. Nah, kalau kita tadi nggak bersiap-siap, kita nggak berjaga-jaga gitu kan. Ya kalau kita cuma bawa lenteranya nggak bawa minyaknya aja sama aja juga nggak bisa digunain gitu kan. Atau contohnya kita cuma bawa minyaknya aja, lenteranya juga nggak kita bawa. gitu ya. Itu sama aja juga kan. Nah, itu Kalino tadi ya. kata bersiap-siap dan berjaga-jagalah Jaga-jaga. itu. Itu mengantisipasi kita agar segala sesuatu yang kita sudah rencanakan, kegiatan-kegiatan yang sudah mau kita lakukan itu dapat kita persiapkan dengan Dengan matang gitu ya kan kak, dengan baik. Nah, lalu kak, kalau misalnya kita menjadikan kata bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah itu menjadi moto hidup kita, itu pasti bagus banget dan kakak pasti setuju juga kan Setuju dong. kak. Nah, pada bacaan kita tadi kita juga kita mendengarkan bahwa Yesus bercerita tentang 10 gadis tadi ya kan kak, 10 gadis pengiring pengantin yang membawa lampu dan minyak. Ada 5 5 yang bijak dan ada 5 yang bodoh. Nah, 5 yang bodoh itu kenapa dia dibilang bodoh? Karena itu tadi dia nggak bawa Lengkap. minyaknya Iya. kan, dia nggak bersiap-siap, dia nggak berjaga-jaga untuk kegiatan tersebut itu tadi gitu kan. Nah, dalam bacaan dan cerita itu tadi juga pengantin laki-laki itu adalah gambaran dari Yesus, dan kita itu sebagai para gadis pengirim pengantin itu tadi kak. Nah, cerita ini kan mengajarkan kita bahwa suatu hari kita akan pergi dan masuk ke perjamuan bersama Yesus. Nah, cerita itu juga mengajarkan kita agar kita tuh terus bersiap-siap, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu. Apa yang terjadi berikutnya. Iya, betul kak, gitu ya. ya kan? Karena kita tidak tahu Benar. tepatnya kapan waktu itu akan tiba, ya kan kak? Nah, apakah kita tahu apa yang harus kita persiapkan atau kita siapkan untuk apa yang terjadi ke depannya? Nah, hal yang paling mungkin bisa kita lakukan, pelan-pelan kita lakukan itu adalah kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Nah, itu benar itu. Ya kan kak, Iya. kita harus selalu tekun dalam berdoa dan mewujudkan iman dalam hidup kita sehari-hari gitu kan kak. Apalagi kadang tuh kita sebagai manusia kalau berdoa tuh harus sekali kalau kita susah baru kita minta, dan kalau kita minta harus dikabulkan. Kalau enggak ya kan, Iya. enggak akan berdoa itu kan. Iya, kalau nggak akan berdoa. Terus kalau doanya nggak dikabulkan, langsung kenapa sih Tuhan aku begini. Nah, Ngeluh ya kan ya. betul. Seharusnya kan harus yang kita tanamkan dalam diri kita adalah saat kita berdoa kita minta sama Tuhan, dan apa yang kita minta sama Tuhan itu kan apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan itu bukan memberikan apa yang kita inginkan, Tapi apa yang kita butuhkan. tapi apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, itu yang Dia beri kepada kita. Walaupun kadang mungkin apa yang Tuhan kasih sampai kita tidak yang kita inginkan itu Benar, tadi, betul kan benar. kak? Tapi Tuhan memberi itu karena Tuhan tahu itu yang kita butuhkan. Intinya kita harus bijak-bijak nih ya kan. Iya, betul sekali kak. Kita harus bijak dalam menjalani kehidupan kita seperti itu.
sekarang kita masuk ke bagian kuis Alkitab. Alkitab. Coba dibuka kembali Alkitabnya. Iya, betul lagi. Tadi buka Injil Matius ayat 25. Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Coba dibuka dulu. Buka dulu adik-adik. Jadi buka nih Kak. Pertanyaan pertama nih Kak, apa nih? Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih Oh Kak, iya, aku mau nanya dulu. apa tuh Kak? Kak, tadi kan kita sudah menelaah nih kan Injil ini tadi, kita udah cari renungannya, terus kita udah kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, benar. Nah, kira-kira menurut kakak nih, ada nggak ayat yang mungkin sejalan dan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi? Ada Kak, ada dua nih Kak. Ada dua yang Kak, Yang Kak Renya tahu nih ada dua. Berjaga-jaga dan Dan bersiap-siap. bersiap-siap lah ya. Nah, yang pertama itu ada di Efesus 6 ayat 18. Nah nih, coba adik-adik buka dulu nih, Efesus 6 ayat 18. Coba nih kita buka. Efesus 6 Ayat 18. Nih, kakak bacain ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, berarti di sini berjaga-jagalah ya Kak? Iya, Untuk berjaga-jaga dalam berdoa. Benar sekali, Kak. Nah, untuk ayat yang kedua, itu ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Coba. Ayo nih adik-adik buka nih, 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus nih di perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Ayo. Ayo nih adik-adik, coba nyanyikan lagi lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo. Eh, Ayo dibuka 1 Petrus 5 ayat 8. Oke, ini ada di Satu- perjanjian Baru 1 Petrus 5 ayat 8. Coba dibaca Kak. Karenanya bacain, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berngaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu tuh Kak, isi Berjaga-jagalah ya Kak. dari berjaga-jagalah sini, dari Kak. si iblis. Oke. Nah, adik-adik udah bisa kayaknya kita nih masuk ke pertanyaan kedua. Kuisnya itu ya. Oh, kuis ya Kak. Pertanyaan pertama untuk kuis. Oke. Pertanyaan pertama adalah Adik-adik bisa menjawab di kolom komentar YouTube ini. Oke, kita kembali ke Injil tadi, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah jeng jeng jeng. Ada berapa jumlah gadis yang diceritakan dalam Injil ini? Ayo adik-adik cari. Ada berapa ayo? Di ayat mana dia nih ya Kak ya? Iya. Di ayat- Ada berapa jumlah gadisnya dan di ayat mana? Ayo adik-adik jawab di kolom komentar. Di ayat 1 nih ya Kak, kalau nggak salah ya nih. Coba dibacain Kak. Isinya adalah, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Oke, tepat sekali. Berarti jumlahnya ada 10. Nah, adik-adik bener gak nih menjawabnya ada 10 orang gadis? Bener dong. Pasti bener lah ya, karena kita sudah membahas ini dari mulai tadi ya Kak. Iya, Kita bener. sudah berulang-ulang membacanya, kita sudah bahas, sudah kita kait-kaitkan juga. Pasti adik-adik Udah kayaknya bener lah. iya nggak perlu lihat ini pun Iya, pasti udah udah. tahu lah jawabannya 10 ya. Cuman karena pertanyaannya di ayat berapa, makanya harus tetap dibaca membuka. lagi. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Apa tuh Kak pertanyaannya? Adik-adik di rumah siap nggak dengar pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah dari 10 orang itu. Nah, itu kan Iya. 10 orang kan, gadis-gadis itu. Itu gadis-gadisnya siapa-siapa aja tuh Kak, 10 orang itu. Oh, siap-siap aja. Ini adik-adik kita cari dulu di dalam Alkitab kita masing-masing. Ada di ayat mana? Di ayat mana itu dia Kak? Siapa aja tadi itu antara 10 orang itu tadi? Ayo sama-sama. Kakak juga cari ya di sini. Adik-adik juga harus cari nih. Di ayat 2 Kak. Kenapa itu Kak? Kenapa Nah, ayat 2? Karena ayat 2 itu berisi tentang 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Oke. Nah, jadi kan di situ dia menjelaskan nih bahwa 10 orang tadi itu terdiri dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Berarti 10, 5 bodoh, 5 Bijaksana, Kak. Iya, benar sekali. Adik-adik di rumah bener nggak? Pasti bener dong ya, kan kita Iya udah dong. baca bersama juga nih kan dari tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, sekarang lebih berat nih Kak pertanyaannya.
Apa nih Kak pertanyaannya nih? Adik-adik harus semangat nih jawab pertanyaan yang nomor 3 nih. Dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana tadi, Iya Kak. apa nih permasalahan yang terjadi dalam cerita ini? Wah, ayo nih Dek. Kayaknya kita harus mencarinya dengan ini lagi nih, dengan fokus-fokus lagi nih. Ada di ayat mana mereka ini menceritakan tentang apa gitu? Apa yang terjadi? Oh, Kenapa ada permasalahannya ya, Kak? Iya, kenapa Permasalahan ada terjadi. gadis bodoh? Kenapa ada gadis bijaksana? Itu apa yang terjadi? Oh iya, oke Kak. Aduh, seperti ini agak rumit ya pertanyaannya ya. Harus konsentrasi nih. Benar. Di ayat 5 nih ya Kak, mungkin ya. Tahu nih, coba bacain dulu ya. Di ayat 5 itu ada, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Berarti di situ tuh permasalahannya Kak. Iya, mereka tidur ya kan Kak. Mengantuk, lalu tertidur. Nah, apa yang terjadi setelahnya Kak? Setelahnya coba kita intip lagi nih, kita intip lagi ayat 6 ya. Ayat 6 itu, waktu tengah malam terdengarlah suara orang-orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia. Lalu di ayat 7 ada, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah di ayat 7 dijelaskan tuh bahwasannya tadi si mempelainya udah datang. Di ayat 7 lalu dijelaskan lagi mereka udah bangun nih ceritanya Kak. Udah bangun. Lalu di ayat 8, nah ini Kak, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi di ayat 9 ada jawabannya lagi nih Kak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Itu tuh Kak, Berarti mereka tidak mempersiapkan minyaknya itu kan. Pasti mereka nggak expect, nggak mikir nih bahwa ternyata pengantinnya lama datang gitu kan iya, Kak. Kak. Makanya mereka nggak bawa cadangan minyak. betul sekali. Itulah tadi ya. Oh, berarti yang terjadi di sini itu waktu mereka tertidur itu minyak si lilin atau lentera mereka tadi Menyala. mati ya Kak. Iya. Mati ya karena sudah kelamaan. Iya. Ya. Sedangkan mereka nggak bawa minyak. Betul. Dan akhirnya lentera atau lilin mereka ini mati. Dan mereka malah minta minyak ke gadis-gadis yang bijaksana tadi itu ya. Mereka kan bawa minyak banyak tuh buat cadangan. Oh iya gitu ya Kak. Nah adik-adik bener nggak nih jawabannya tadi? Ngerti nggak? Ngerti lah. Pasti dong. Kita udah bahas ini dari tadi kan Kak. Nah dari cerita yang tadi udah bisa kita simpulkan lah ya Kak. Kita itu harus menjadi orang gadis-gadis yang bijaksana itu tadi. Berjaga-jaga Iya, dan bersiap-siap lah. Jadi kita melakukan hal apapun. Contoh kecilnya, kalau kita mau ujian nih Kak. Kalau kita mau ujian, kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, kita harus belajar dong. Itu tadi adalah upaya bersiap-siap dan berjaga-jaga tadi itu Kak. Nah adik-adik, itu adalah salah satu contoh upaya kecil kita ya Kak dalam berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk bukan menanti sih, atau melakukan atau berjaga-jaga bersiap-siap untuk hal yang akan datang itu tadi, betul kan Kak? Nah selanjutnya nih kita masuk ke dalam aksi nyata ya sepertinya ya Kak. Kalau ayat emas tadi udah kita sampaikan kan, ayat emas itu ada di Matius 25 ayat 13 itu tadi kan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat-saatnya. Nah kira-kira tindakan konkret apa lah ya Kak yang bisa kita dan adik-adik sekalian itu lakukan dalam konteks si berjaga-jaga dan bersiap-siap ini tadi Kak? Mungkin kita akan bisa membuat bahwa kita tuh tidak akan lalai lagi dalam berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Oh itu dia ya Kak. Gitu. Nah itu tuh adik-adik pesan pada hari ini. Yang pertama tadi kan Tidak lalai berdoa. Tidak lalai berdoa. Terus tidak lalai membaca kitab suci ya. Jadi kita harus tetap membaca kitab suci. Contoh kecil itu tadi kita mau ujian nih, kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Jangan nyontek. Tuh, pasti adik-adik nih sering nih nyontek nih kan. Tai-tai temennya nih. Iya nih pasti. Nah, semoga dengan kegiatan minggu kita dan perenungan kita hari ini, adik-adik semuanya dapat menjalankan atau menerapkan semua apa yang kita bahas hari ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar ya Kak. Nah setelah ini kita akan melanjutkan ibadat kita hari ini dengan doa permohonan. Adik-adik yang terkasih, mari kita melanjutkan kegiatan kita hari ini dengan doa permohonan. Yesus yang Maha Baik,
Kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang kau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Ya Yesus, tambahkanlah iman dan harapan dalam diri kami, supaya kami selalu patuh mengikuti teladan-Mu, hingga kami nanti boleh memperoleh upah sukacita dari-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa dekat dengan-Mu, dengan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan rajin berbuat baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk menghormati dan bersikap sopan kepada orang tua, guru, kakak, adik, dan teman-teman, dan semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus dan rendah hati, serta selalu ingat untuk menolong orang-orang di sekitar kami dan yang tidak seberuntung kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyatukan segala doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu, karena kami telah diberi kesempatan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui kegiatan Bina Iman Anak ini. Dengan iman dan harapan akan Dikau, semoga kami selalu tekun dalam berdoa dan semakin dekat dengan sesama dan Dikau. Semoga Engkau selalu menemani kami dalam setiap langkah, ucapan, dan pikiran kami. Tuntunlah kami selalu ya Yesus, dan jadikanlah kami malaikat kecil-Mu yang selalu membawa damai sukacita bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung kegiatan kita hari ini. Benarkah? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi nih, Kak? Lagu penutup yaitu Yesus Tuhan Allah kami. Bye-bye. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan, melompatlah, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup.
Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Bernyanyilah, tepuk, lompat, nari, kasih, sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku. Yesus hidup di hatiku.